Ukiran rumah gadang. Ukiran pada rumah gadang terdiri dari banyak ragam mengambil isi alam sebagai namanya. Tumbuhan dan hewan menjadi penamaan dan jenis ukiran rumah gadang. Ukiran menjadi simbol kekayaan alam Minangkabau itu sendiri. Terdiri dari gunung, bukit, laut, sungai, lembah, dan lainnya. Hanya gurun saja yang tidak ada di wilayah ini. Jenis ukiran di rumah gadang. Kalak paku tumbuhan pakis yang melambangkan akan ajaran. Kalak paku kacang balimbiang, anak di pangku kemanakan dibimbing. Artinya anak dan kemenakan sama-sama menjadi tanggung jawab laki-laki dewasa di Minangkabau. Tugas seorang laki-laki tidak hanya pada anaknya saja, termasuk ponakan dari saudara perempuan. Pucuk arabuang. Pucuk arabuang memiliki makna filosofis untuk hidup seperti bambu. Ketik baguno gadang tak pakai. Jika dilihat pada bambu, ketika kecil bisa dimasak, sementara jika sudah tumbuh besar, dia tidak kehilangan manfaat. Itu bisa dipakai untuk membangun. Jarik takambang. Jarik juga merupakan alat tangkap binatang darat seperti burung, ayam, rusa, dan lain-lain. Jarik takambang sebagai lambang pemerintahan Lareh Kota Piliang atau Datuk Katu Mangguangan, yaitu dengan menjebak orang yang bersalah atau melanggar hukum untuk membuktikan kesalahannya, barulah kemudian diadili. Tenunan khas Minangkabau. Tenunan songket Pandai Sike adalah salah satu kain songket yang paling terkenal dan bernilai tinggi di Indonesia. Berada di Nagari Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, dekat kota Padang Panjang. Ciri khas dikenal karena kerapatan tenunannya, keindahan motifnya yang sangat rumit, serta penggunaan benang emas atau perak yang dominan. Motifnya adalah warisan turun-temurun dengan nama-nama filosofis seperti Sikambang Mani, Ngutanjuan, dan Pucuk Rebung. Pembuatan ditenun secara tradisional, menggunakan alat tenun bukan mesin, dan memerlukan ketelitian serta waktu yang lama. Jadikan setiap helai kainnya sebuah karya seni. Penggunaan sering digunakan sebagai pakaian adat dalam acara-acara penting seperti pernikahan, bertagak gala, dan acara-acara resmi. Sulaman terawang. Sulaman terawang atau dikenal juga sebagai kerawang adalah teknik sulaman yang menghasilkan efek seperti renda atau cutwork. Ciri khas teknik ini tidak hanya menambahkan benang pada kain, tetapi justru mengurangi atau membuang sebagian benang dari kain dasar seperti linen atau katun yang telah ditenun. Kemudian sisa-sisa benang dihias dan diikat menggunakan jahitan tertentu. Hasilnya adalah pola-pola berlubang-lubang yang tipis dan tembus pandang. Fungsi sering digunakan untuk memperindah kerudung, selendang, pinggiran baju kurung, atau taplak meja, memberikan kesan anggun, halus, dan elegan. Hal teknik sulaman ini umum ditemukan di berbagai daerah di Sumatera Barat, termasuk Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Tenunan Balapak Sungayang. Tenunan Balapak Sungayang adalah jenis tenunan tradisional lain dari Kabupaten Tanah Datar, khususnya di daerah Sungayang. Ciri khas kata balapak merujuk pada pola atau motif yang penuh dan padat yang hampir menutupi seluruh permukaan kain. Berbeda dari songket yang kadang memiliki ruang kosong, balapak cenderung memiliki motif geometris atau sulur-suluran yang berulang dan saling sambung. Bahan umumnya menggunakan benang berwarna cerah yang dikombinasikan dengan benang emas atau perak, tetapi dengan komposisi motif yang berbeda dari Pandai Sike. Penggunaan digunakan dalam upacara adat berlengkap busana tradisional. Tenunan ini menunjukkan kekayaan budaya dan status sosial pemakainya di daerah asalnya. Batik Tanah Liat. Batik Tanah Liat memiliki keunikan yang membuat berbeda total dari batik Jawa, terutama pada proses pewarnaannya. Ciri khas Tanah Liat berarti tanah liat. Keunikannya terletak pada penggunaan tanah liat alami yang dicampur dengan getah gambir dan bahan alami lain sebagai bahan penguat untuk mengikat warna pada kain. Pewarna alami ini menghasilkan warna-warna khas dan lembut seperti coklat tanah, kuning gading, abu-abu, dan merah bata, berikan kesan eksotis dan natural. Motifnya banyak mengambil inspirasi dari alam Minangkabau, seperti pucuk arabuang, daun sirih, kalak paku, serta motif hewan endemik asal. Seni batik ini sempat hilang dan kini dihidupkan kembali, menjadi salah satu ikon khas oleh-oleh dan fashion dari Sumatera Barat. Anyaman khas Minangkabau.
Anyaman bambu. Anyaman bambu adalah seni kerajinan tangan yang bermanfaatkan bilah-bilah bambu sebagai bahan baku utamanya. Anyaman ini sangat populer di seluruh Nusantara karena bahan bakunya mudah didapat dan kuat. Karakteristik dan proses bahan baku. Menggunakan berbagai jenis bambu yang sudah tua dan kuat, bambu diolah dengan membelah, merawut, dan menghaluskan bilah-bilah atau strip tipis. Kekuatan. Produk anyaman bambu dikenal memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik, terutama untuk menopang beban. Variasi. Anyaman bambu memiliki banyak variasi, motif, dan pola, seperti pola anyaman silang tunggal, silang ganda, atau kepang. Anyaman pandan. Anyaman pandan adalah kerajinan yang menggunakan daun dari tanaman pandan sebagai bahan utamanya. Kerajinan ini terkenal karena hasil anyaman yang lebih halus, lentur, dan memiliki aroma khas. Karakteristik dan proses bahan baku. Daun pandan yang sudah tua dipotong, dibersihkan durinya, dijemur, dilayukan, direndam, dan kemudian diraut menjadi lembaran atau serat tipis. Proses pengolahan daun pandan ini bertujuan untuk menghilangkan getah dan membuat seratnya lentur serta tahan lama. Penggunaan. Anyaman pandan umumnya digunakan untuk produk yang bersentuhan langsung dengan kulit atau mengutamakan nilai estetika dan kehalusan. Contohnya, tas, dompet, tempat pensil, topi, sandal, tikar, kotak tisu, wadah perhiasan, dan hiasan dinding.